Kayaknya gue kayak gini ya, biasa sering banget gitu. Ini tuh kadang nguasain kita, jadi akhirnya kita insecure untuk melakukan sesuatu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Back to Talk. Jadi kan kemarin kita bahasnya berat-berat kan, ya berat kayak tentang kebijakan pemerintah, tentang normal, tentang investasi gitu ya. Nah sekarang kita akan membahas yang mungkin beberapa di sini atau kalian yang nonton ini nih, yang nonton ini pernah merasakan. Apakah itu? Kasih tahu sih kalian karena itu ada di judulnya kan ya, yaitu insecure. Nah, jadi apa sih itu insecure? Kalau gue riset, asik kalau gue lihat ya, insecure itu adalah kurangnya rasa percaya pada diri sendiri gitu, yang bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pastinya rasa insecure itu terus tumbuh dan akan membawa dampak negatif, bahkan bisa berujung fatal bila tidak diatasi guys tuh. Jadi coba komen di bawah nih, siapa yang komen insecure, coba komen di bawah nih, banyak-banyak nih guys. Nah sekarang gue mau nanya nih ke beberapa teman gue. Mau nanya nih, apa sih yang biasanya membuat seseorang tuh merasa insecure? Nah, sekalian teman-teman gue cerita nih, kalian juga boleh nih komen di bawah, apa sih yang membuat kalian insecure nih? Oke, sekarang gue menanya siapa dulu ya, jeng, Dani Tanukusuma. Gue dulu. Iya, lu dulu. Oke deh. Tadi pertanyaannya apa yang membuat orang insecure ya? Ya, betul sekali. Oke, kalau dari gua mungkin yang pertama biasanya tuh membandingkan diri sendiri gitu. Kayak contoh misalnya kalau pengalaman gua ya di keluarga tentunya juga pernah kayak aku suka pernah ngomong kayak nih ini si dia misal si A gitu, orang lain dia udah bisa cari duit, dia udah ini gitu. Nah kadang gua suka kayak sekelibat aja sih paling kayak kok emak gue gini sih gitu. Kadang gue suka kayak insecure gitulah, intinya kayak gitu. Kalau enggak biasanya kayak scroll Instagram ya, ngeliat orang yang kalau cowok mungkin yang tampan gitu, terus ngeliat jijik. Aduh, hah? Kayak cowok tampan? Entar, kamu homo? Bukan lu kan? Gak, maksudnya kayak cowok mungkin ngeliatnya kan yang cowok gitu, kok dia kayak si ganteng, ceweknya cantik, kok gue biasa aja. Nah kadang mungkin faktor itu juga bisa buat kita jadi insecure. Terus yang kedua, menurut gue dari perkataan negatif orang lain ya. Contoh misalnya kayak di perkuliahan aja deh, kayak gue pernah sama temen gue nanyain soal hasil ujian gitu misalnya. Terus tiba-tiba nanya ya nilai lu berapa? Segini misalnya. Lah kenapa kok bisa segini gitu. Nah biasanya kayak gue langsung kayak dalam hati kayak terdistract lah, terganggu lah dengan kata-kata dia. Jadi kayak ya insecure juga jadinya kayak gitu kalau dari gua. Oke, jadi banyak juga ya ternyata ya kenapanya gitu ya, mulai dari let's scroll Instagram, mulai dari namanya tuh nilainya juga bisa ya, masih gue juga pernah kayak gitu. Oke, sekarang gua mau nanya nih dari yang udah tua, udah berumur, Valencia Cai. Sensitif ya. Sensitif. Bercanda. Langsung insecure nih. Oke, kalau dari gue ya, beberapa hal mungkin bisa menyebabkan orang menjadi insecure. Yang pertama mungkin selain dari yang tadi dikatakan Daniel, mungkin pernah ada momen di mana kita ngerasa gagal ya. Pernah ngerasa gagal. Jadi kayak di situ kita kayak yang ngerasa nggak mampu lagi. Gue pernah gagal nih. Kayaknya gue memang nggak cocok deh di sini. Kayaknya memang seperti ini deh. Nah, itu tuh namanya insecure gitu. Kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Yang kedua mungkin karena biasa kalau orang begadang nih ya, mungkin suka overthinking gitu. Lagi tidur-tiduran, tiba-tiba kepikiran sesuatu yang malam-malam gitu, tiba-tiba kepikiran, aduh, kayaknya gue bukan orang yang tepat untuk ini. Kayaknya gue kayak gini ya, biasa sering banget gitu. Ini tuh kadang nguasain kita, jadi akhirnya kita insecure untuk melakukan sesuatu. Akhirnya kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Mungkin seperti itu sih dari gue. Jadi benar ya. Emang calon murid S2 kayak gitu. Lagi diungkit. Dibahas ya. Udah berapa episode loh dibahas? Banyak. Tapi benar ya apa yang dikatakan di Cipalen ya, bahwa salah satunya yang overthinking kayak tiba-tiba pikiran hal aneh gitu, padahal kayak enggak gitu ya fakta tadi, tapi
nggak kepikiran masuk gitu. Nah dan jadi mau nanya nih, apa ya kayak cara mengatasinya gitu, insecure-nya gitu, karena pasti kan setiap masalah pasti ada jawabannya gitu kan ya. Nah coba nih, gue mau nanya ke Evan nih, cara mengatasi insecure versi Evan sendiri gimana? Versi gue ya, ini gue berbicara berdasarkan pengalaman gue lah. Intinya kalau menurut gue dan yang pernah gue alami sendiri, yang paling penting itu yang harus dipulihkan atau yang harus dibenahi itu adalah gambaran diri kita. Nah, maksudnya apa sih gambaran diri kita tuh? Maksudnya ya gimana cara kita memandang diri kita gitu loh. Nah, jadi apa ya, itu hal pertama sih yang harus dibenerin gitu. Karena menurut gue itu udah akarnya. Ibaratkan ya kayak masalah kan harus diberesin dari akarnya kan. Nah gitu sih, dengan gambar diri yang baik, misalkan kita contoh ya, kayak gue nih pernah kayak diremehin sama orang lah istilahnya, kayak lu nggak bisa apa-apa lah, segini doang nggak bisa, pip gitu segala macam. Nah ya kalau dulu gue merasa kayak tertekan lah, kayak emang iya ya gue kayak gitu ya, kayak merasa terpikir kayak tadi Cipalen, kalau begadang-begadang suka pikiran apa kata orang gitu. Nah balik lagi setelah gue tahu lah harus bagaimana, harus pulihin gambar diri, ya itu yang gue lakukan. Gue berbicara sama diri gue sendiri gitu, kalau gue mampu, gue tuh berharga, ya gue tidak seperti yang mereka katakan juga segala macam. Intinya gue introspeksi diri lebih lagi lah, dan akhirnya setelah itu pulih, ya gue lebih mudah gitu buat menerima omongan orang dan gak masuk ke hati gitu langsung. Nah gitu sih kalau menurut gue. Mantap sekali versi Evan, gambar diri. Mantap gambar diri, berat sekali gitu, kayak wow gitu ya. Mantap. Asik. Nih coba gue mau nanya nih, yang sudah lulus sarjana, S3 sarjana, coba Bapak Valerio, coba apa ya cara mengatasi insecure versi Bapak Valerio? Ya, gue setuju sih sama si Evan ya, apalagi ya setiap kita pasti berharga lah. Gue jamin kita, seburuk-buruknya kita menganggap diri kita sendiri, gue jamin pasti kita semua punya kelebihan kita lah. Setiap orang kan diciptakan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ya benar sih bicara soal gambar diri, ya gue setuju banget, gak ada orang yang perfect gitu ya. Dan menurut gue cara selanjutnya nih, gue punya tips lain. Belajar memfilter sih, maksudnya memang itu tidak mudah sih, tapi belajar memfilter. Kan orang bisa aja ngomong apapun kan, dan kita pasti dengar gitu, tapi di pemikiran kita filter aja gitu, mana yang memang benar-benar mau kita cerna dalam otak, mana yang sebenarnya nggak usah gitu, dibuang aja lebih baik kan. Ya kalau kita dengerin semua kata orang, ya bisa jadi kita bakal insecure seumur hidup kita gitu. Tapi ketika kita dengerin misalnya orang ngomongin positif aja, sedangkan negatifnya kita buang, menurut gua kita pasti bakal menjadi orang yang semakin positif sih. Apalagi kalau misalnya sekarang kan di zaman sekarang milenial kayak ini kan, sosial media kencang banget kan, kayak setiap daripada kita aja nih ya buka sosial media aja sehari udah berapa jam gitu kan, berjam-jam. Nah, tapi kalau misalnya sosial media itu justru membawa kita kepada insecurity itu, menurut gua sih akan lebih baik ya kita membatasi penggunaan sosial media, atau bahkan kayak puasa sosial media gitu loh. Karena kalau misalnya itu bikin toxic hidup kita, ya buat apa kita lanjutin gitu loh. Gitu sih, jadi kayak lebih ke arah memfilter aja sih, filter apa yang harus kita proses, harus kita cerna sih. Karena kalau misalnya kita memasukkan yang buruk-buruk, ya pasti kita hidupnya akan jadi buruk. Tapi kalau misalnya kita memasukkan hanya hal-hal baik, hal-hal positif, ya pasti hidup kita akan jauh lebih positif sih. Dan ketahui sekali lagi, ini yang benar-benar sebenarnya paling basic sih menurut gua. Ya ketahui itu bahwa diri kita ya berharga. Kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, orang lain pun sama gitu. Jadi nggak perlu minder, kita itu unik, kita itu berharga. Benar. Gitu. Mantap sekali. Good point. Luar biasa ya. Pamungkas banget. Gue ngikutin banget loh. Gue ngikutin banget. Bisa ngomong kayak gitu. Akhirnya ya. Tapi gue Saya tuh bangga ini. Saya tuh bangga. Tapi benar sih apa yang dikatakan tadi sama Evan nih, sama Kepala juga gitu, bahwa ya pertama kan tentang gambar diri gitu, kita mengenal diri kita sendiri kan, kita orang seperti apa, dan juga tadi kata Kepala gitu, memfilter kan gitu ya. Saat kita masukin cuma hanya negatif doang, positif ya kita pasti akan ke bawah negatif gitu.
Sedangkan kalau kita masuknya positif misalnya, kamu pintar pasti kita juga masa baru itu pintar gitu. Benar juga. Terus saya juga kayak tadi, karena gue juga pernah masa insecure gitu ya, apalagi banyak sih gue insecure sebenarnya ya, kayak misalnya tadi kayak itu ya, kayak tadi yang overthinking juga gue merasa suka, karena gue apa ya, gue kan suka begadang gitu tidurnya jam 3-an, jam 2-an gue merasa kayak aduh apakah gue bodoh, apakah gue ini, apakah gue itu gitu. Benar tadi kata Kak Valen bahwa setiap orang tuh unik-unik gitu, beda-beda keunikan, punya beda-beda talenta gitu ya. Nah, mantap, jadi terima kasih atas sharing semuanya, mantap sekali guys. Dan benar nih, gue mau kasih tahu nih bahwa kita ini semua, kita berlima ini bukan orang yang ahli banget gitu ya, kita bukan psikolog ya, bagi gue bukan anak psikolog gitu, gue masih anak akuntansi gitu, terus yang anak admis, anak teknik, anak hukum gitu ya, kita orang-orang biasa juga yang pasti pernah merasakan insecure gitu. Tapi ya gue percaya bahwa kita semua, bukan hanya kita yang di sini yang berlima, tapi kalian juga yang nonton juga, kita juga punya kemampuan untuk share vibes positif gitu. Lewat apa sih? Ya, lewat kata-kata salah satunya. Nah, coba nih gue mau Kak Valen nih, share kata-kata positif lu. Waduh, share. Share. Be yourself aja. Coba dari yang udah tua, si Valen, apakah mau kata-kata positif? Silakan. Udah tua. Ya, buat ini pesan ya, buat teman-teman yang di rumah yang mungkin sedang ngerasa insecure, gue cuma mau bilang semangat dan jangan nyerah, karena ya lo pasti bisa lah ngelaluin ini semua, lo berharga gitu. Mantap sekali. Aku dibawa lagi lah Evan sama Daniel nih. Dari Evan dulu deh. Coba share positif. Jangan kambing hitamkan di normal. Salah. Oh beda. Gua untuk teman-teman, untuk siapapun lah yang merasa insecure atau pernah atau bagaimanapun, ya pahamilah keadaan kalian gitu. Cintailah diri kalian sendiri. Ya itulah, bersyukurlah sama apa yang kalian udah punya. Mantap. Coba Daniel satu lagi. Apa nih kata-kata positif lu? Bingung nih gue jadinya. Kok senyum? Itu ya, itu bukan kata-kata. Oh, bukan kata-kata ya. Kalau dari gue mungkin buat teman-teman yang masih ngerasa insecure, percayalah, kita tuh didesain mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kenapa kita harus takut gitu? Kalau kita punya kekuatan, ya kita asah lah, biar itu bisa jadi dampak mungkin buat orang lain dan lingkungan di sekitar kita kayak gitu. Kalau kita punya kelemahan ya kita evaluasi gitu, biar kesalahan itu bisa dikurangin lah, bisa jadi kelebihan bahkan kayak gitu. Tetap semangat guys. Betul. Jadi teman-teman yang udah kasih kata-kata juga mau kata-kata nih. Bersyukur, jangan insecure. Mantap. Bisa. Nah, sekian ngobrol-ngobrol kita walaupun malam minggu tapi agak deep juga ya. Jadi kalau kalian nih ada ide-ide juga untuk mau kita bahas, kan bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk terus pantengin channel kita di Becky Talks dan lewat untuk setiap ngobrol-ngobrolan kita gitu. Kalian bisa subscribe, bisa pencet lonceng tuh di bawah, mungkin di bawah ya. Lonceng, dan kalian juga bisa komen, bisa like juga, bisa share juga teman-teman kalian semua. Nah, sekian dari kami semua dan bye-bye. Bye.